pemohon tidak perlu datang ke kantor jauh-jauh hanya untuk membayar 200.000 bagi yang ada keringanan UKM, harga normalnya 400.000 Pak. Hanya cukup di dapur atau di kamar ngajukan, bikin akun di aplikasi itu, membayar lewat mobil banking juga bisa di situ Pak. Setelah semuanya beres, 3 menit itu terhitung setelah semua persyaratan beres. Setelah disubmit, setelah diajukan permohonannya, at least Pak, paling sedikit 3-5 menit sertifikat sudah keluar. Kembali ke Case Close pada edisi ke-46 pada hari ini. Redaksi Case Close mengundang seorang birokrat dari Kementerian Hukum dan HAM Jakarta yang membidangi hak cipta dan desain industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Anggoro Desananto. Selamat malam Pak Anggoro. Malam Bapak. Ya, kita ngobrol santai karena Case Close ini adalah media pembelajaran, pemberian pemahaman yang benar dan patut kepada publik atau netizen dari orang yang memang harus expert di bidangnya. Pada hari ini kita akan berbicara tentang tupoksinya Bapak sebagai salah seorang direktur atau stakeholder di kementerian. Siap. Yang tidak lain ya menyangkut hak cipta. Ya. Boleh dikatakan Bapak Desananto ini Desananto 10 ya? Yes, 10 Pak. 10. Anak nomor 10. Oh, yang penting kan duduk dosa muko. Itu sebelum menjabat direktur, Bapak dulu kan kepala divisi ya, Kadif. Betul. Di Sulawesi Selatan. Sebelumnya di Sulawesi Tengah di Palu Pak. Di Palu, ya. Terus baru ke Selatan. Dari Kadif Yankum, betul, langsung ke direktur. Ini pencapaian yang menurut kami luar biasa. Atas doa Bapak juga Pak. Terima kasih. Bapak ini merendah terus nih. Pak Anggoro. Siap. Hak cipta ini kerap sekali dikeluhkan di Indonesia. Betul. Kesadaran tentang hak cipta di Indonesia masih cukup rendah. Ya. Hal ini juga bisa dilihat dari kasus-kasus pembajakan ya. Betul. Karya cipta orang, Betul. Terus plagiarisme yang terjadi. Yang paling sangat disayangkan adalah ada produk kita seperti batik dan tarian yang karena tidak mungkin terdaftar baik secara nasional ataupun internasional diakui oleh negara lain. Apa pendapat Pak Anggoro soal ini? Begini Bapak, izin. Di program Case Close ini saya terima kasih telah diundang. Tentunya ini program proses pembelajaran bahwa ada karya cipta di Bali, batik endek kalau nggak salah. Batik endek itu dipakai oleh salah satu desainer di luar negeri, di internasional, dan ditampilkan di dalam fashion show. Nah, konsep di hak cipta itu memang sistemnya style-style deklaratif. Artinya begini, tidak usah didaftarkan pun ciptaan dilindungi. Sejak ide, gagasan diejawantahkan, diimplementasikan dalam suatu seperti lagu, lukisan, ataupun corak-corak batik. Tentunya pelindungannya adalah pelindungan otomatis tetap sebagai pelindungan di
di endek daerah ya, Pak itu ya, Pak ya. Itu tetap harus dilindungi di situ. Cuma masalahnya begini, yang menjadi case-nya adalah saat desainer itu menggunakan motif batik endek yang punya orang Bali lah, katakan punya begitu. orang Bali lah. Beliau yang pakai itu atas izin apa tidak? Karena ini ada sisi komersialisasi. Betul. Ditampilkan di fashion show sehingga dilihat oleh seluruh orang dunia. Dari sisi proud, bangga, kita bangga. Tapi dari sisi perlindungan komersialisasi yang harusnya didapat hak yang wajar, eksekutif pun menjamin setiap orang berhak mendapat pendanaan yang layak. Nah, proses-proses seperti inilah yang notabene kami di Hak Cipta tidak tahu artinya begini, apakah ada perjanjian antara dua belah pihak atau tidak ya? Atau tidak, masalah katakanlah royalti atau hak yang seharusnya diterima oleh pencipta lukisan itu, Pak. Jadi seperti itu. Oh gitu, berarti ada yang mestinya dilindungi, tapi mungkin karena tidak terdaftar secara legalized, kemudian dipergunakan oleh orang asing, entah itu diperjanjikan atau tidak, sehingga dari katakanlah dari otorita tidak bisa melakukan langkah-langkah apa kan, karena tidak didaftarkan. Betul. Dan dipergunakan oleh mereka juga tidak dijelaskan perjanjiannya seperti apa. Kan begitu jadinya, betul, sehingga jadi bias tidak aneh. Nah, berarti boleh enggak dari pemerintah dalam hal ini otoritanya Bapak untuk intervensi tentang hal-hal seperti ini? Memberitahukan kepada katakanlah pencipta atau pemerintah untuk paling tidak memberitahu bahwa ini sebenarnya bisa mendapatkan royalti. Ini sebenarnya ada nggak upaya pemahaman seperti itu secara teknis kepada mereka, Pak? Memang pemahaman seperti apalah namanya, diseminasi, sosialisasi, pembelajaran, pencerahan kepada masyarakat, memang kita sudah lakukan, tapi mohon maaf Bapak, ini tidak terkis ke spesialisnya, ke produsen endek itu, Pak. Itulah yang kami harusnya turun ke sana. Tapi kembali ke kitohnya pelindungan hak cipta, didaftar apa tidak di setiap negara mengakui bahwa tanpa didaftar secara legalized itu sudah dilindungi. Artinya itulah sistem hak cipta seperti itu. Tinggal kita memperdayakan masyarakat yang menciptakan itu untuk melakukan upaya hukum. Permasalahannya kami dalam hal ini pemerintah, Direktorat Hak Cipta tidak tahu apakah, saya takutnya memang sudah ada perjanjian diberi X rupiah atau X dolar apapun namanya, atau kompensasi apapun namanya yang harus mereka terima. Nah, ini yang perlu kita ketahui, Pak, mungkin dengan bantuan Bapak tentunya, Pak, untuk mengangkat, mengeksplor ini supaya tahu apakah penggunaan batik endek oleh suatu produk di Perancis atau di Italia dalam fashion show itu penciptanya menerima hak yang layak apa tidak. Nah, itu yang kita perlu turun, Bapak izin monggo nanti, karena kami siap dalam hal ini pemerintah dalam mengatasi hal seperti itu. Sayang, Pak, nanti kreator, pencipta apapun di Indonesia, terutama di daerah manapun, di daerah Bali, Jogja, Bandung. Mengapa saya ngambil 3 itu, Pak? Karena kota 3 itu kota kreativitasnya tinggi. Terutama Bali, Jogja, Bandung. Nah, monggo kita mari guyup ke sana, turun. Kalau perlu monggo Pak, kita bareng-bareng dikomandain, kita ke sana. Apakah ada perjanjian yang diterima kompensasi apapun bentuknya dari pihak yang mengeksplor budaya batik produk itu. Itu, Pak. Oke. Nah, itulah berarti kalau saya simpulkan masih banyak masyarakat yang belum paham akan hak cipta itu sebenarnya bisa visualisasikan, bisa
nilai ekonomis kan ya Betul. sebenarnya. Artinya bisa mendatangkan uang. Betul, Pak. Bisa Justru dengan program cash close seperti ini saya senang, Pak. Jadi kami tidak usah Tapi bisa, upaya ya. dari Bapak memberikan pencerahan, saya malah senang, Pak. Bangga jadi. Iya. Yeah. Terima kasih, Betul. Pak Anggota. Kemudian dalam kaitan hak cipta di dunia sekarang itu boleh dikatakan dunia teknologi, IT sangat-sangat mempunyai peran yang luar biasa. Orang yang berkreasi pun mensosialisasi melalui medsos atau teknologi informasi atau IT. Tapi di lain sisi dari teknologi ini pun mempunyai bagaikan silet dia. Ya. Kiri makan dan kanan makan Betul. dia. Ya. Betul. Bagi sang pencipta, katakanlah sang pencipta dari sebuah produk mensosialisasi bagi IT, tapi bagi pelaku kriminal juga ini merupakan peluang. Untuk membajak Betul. Produk atau hasil karya orang. Betul. Nah, seperti apa harapan Pak Anggoro terhadap situasi atau teknologi seperti ini? Okay. Apakah kementerian juga punya tim cyber untuk melacak seandainya ada pelaku-pelaku seperti itu atau seperti apa? Oke. Monggo Pak Anggoro. Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Memang kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi dan komunikasi saat ini memang tidak bisa dibendung. Artinya tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran-pelanggaran plagiarisme apapun namanya, penduplikasian dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab lewat konten-konten media digital. Dan ini sayangnya belum diakomodir pengaturannya di Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang ini. Makanya kami akan merevisi karena kemajuan teknologi ini tidak menutup kemungkinan ada ditayangkan di kalau lagu di YouTube, di Spotify, di Jok atau di NFT. Nah, kalau mungkin kalau di YouTube, di Jok dan Spotify itu pembagiannya, pemberiannya, pendistribusiannya, apa yang akan didapat hak oleh pencipta maupun pelaku hak cipta di performing art adalah jelas. Nah, bagaimana dengan karya cipta yang lain? Saya ambil contoh, Bapak, di NFT, di blockchain itu kadang-kadang foto, lukisan, betul. Yang kita tidak tahu pelukisnya siapa, tiba-tiba kita mengupload dan di situ ada transaksi keuangan. Ya. Nah, bagaimana menyikapi hal itu? Saya kembali ke beberapa tahun yang lalu waktu saya masih di kantor kekayaan intelektual di Ditjen KI, bahwa tupoksi Ditjen KI itu tidak untuk melakukan istilahnya menginvestigasi apapun, walaupun aturannya memberikan punishment, Bapak. Tapi belum ada berkaitannya dengan tim cyber untuk memantau apakah ini hak ciptanya dilanggar apa tidak. Memang waktu itu sampai sekarang pun belum ada karena tupoksinya bukan itu. Tupoksi yang dilakukan adalah tupoksi dari Kemeninfo, Informatika dan Telekomunikasi. Sejarah atau pernah terjadi bahwa film The Rage yang pernah jadi box office di New York di Amerika, Bapak, itu dalam tempo 2 hari turun, Pak, grade-nya box office itu. Karena apa? Karena di-upload oleh orang yang tidak bertanggung jawab di konten YouTube, sehingga orang bisa melihat dengan mudah tanpa membayar. Ini waktu itu sutradaranya kalau nggak salah Gareth Evans sama bintangnya Eko Wasis atau siapa datang ke kantor, ke kantor KI. Waktu itu kantor KI-nya masih di alamat di Tangerang. Terus? Karena aduan itu kami sinergi bekerja sama dengan Kominfo ya Pak. Terus tim inilah yang melakukan pemblokiran.
Lah permasalahannya ini servernya kan kadang-kadang kalau nembak bukan server dalam negeri, Pak. Ya. Server Di luar. bisa di Thailand, di mana di Monaco, sehingga tapi syukur alhamdulillah bisa ditutup konten itu, jadi sehingga kerugian yang kedepannya lebih besar bisa tutup. Demikian juga di JNKI pernah menutup 85 situs. Kalau nggak salah termasuk kumpulan lagu apa-apa, Pak. Itu supaya tidak menayangkan lagu-lagu yang mudah di-upload, di-download oleh siapapun, sehingga pencipta lagunya, performing artnya, rugi besar, Pak. Dan kita telah melakukan di tahun 2005 atau 2015 itu kita menutup konten ada 85 situs yang sering mengupload lagu-lagu yang orang dengan mudah mendownload itu, Pak. Oke, itu kan dari aspek regulasi atau cara metode non eksekusi kan? Eksekusi, nah, gitu. Apakah tidak mungkin dilakukan tindakan lebih lanjut? Kerjasama antara Kumham dalam hal ini, Hak Cipta, bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan langkah-langkah memberikan efek jerah kepada personnya. Betul. Ada nggak langkah seperti itu? Nah, di kami ada namanya Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Pak. Oh. Jadi yang dilakukan sekarang dalam masa COVID pada waktu itu adalah mentris barang-barang brand yang menggunakan merek, terutama untuk alkes. Yang kualitasnya mungkin dianggap Pak quote unquote tidak asli, palsu. Sehingga melakukan MOU dengan Tokopedia, Bibli, terus Lazada, Shopee untuk mengetes supaya tidak menyantumkan barang-barang yang tidak sesuai dengan ini. Itu dari sisi merek, Pak, dari sisi brand. Dari sisi hak cipta pun coba, Pak, ada orang menjual di Shopee satu flash disk isinya lagu cuma dijual 140. Oh ya? Ada, Pak, flash disk dijual isinya lagu-lagu, mungkin lagu-lagu yang sudah lama, Pak, zamannya lagu Panca Pondang dan sebagainya. Itu hanya 140. Lah kalau dijual 140 terus royaltinya yang pengarang pencipta ini seperti apa? Lah itulah, Pak, yang mungkin kedepannya di dalam revisi undang-undang hak cipta itu harus tercover. Harus apa yang harus dilakukan, law enforcement apa yang dilakukan pemerintah untuk paling tidak meminimalisir kejadian-kejadian itu, Pak. Berarti ada nggak kemungkinan bahwa para pelaku pencurian terhadap hak cipta ini memang sudah mengetahui kelemahan daripada aturan itu sendiri? Iya, mungkin. Dimanfaatkan ya? Mungkin seperti itu karena peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu berjalannya kalah cepat dengan kemajuan teknologi informasi. Dimanapun seperti itu, jadi ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan itu, Pak. Secara umum memang ada gium dari soal ilmu hukum. Kejahatan biasanya satu step lebih di depan daripada regulasi yang muncul. Betul. Karena mereka memanfaatkan sekali istilah di dalam hukum pidananya Indonesia adalah asas legalitas, bahwa tidak ada suatu perbuatan pun yang dipidana sebelum ada aturan yang mengatur ya. Ini memang kecerdasan daripada pelaku tindak pidana. Kemudian banyak sekali, Pak Anggoro, yang saya lihat di katakanlah pasar-pasar rakyat, pasar-pasar senggol. Ada produk-produk yang begitu terkenal dan mendunia. Contoh ini, celana dalam merek tertentu, tapi dijual di pinggir jalan dengan harga yang boleh dikatakan mungkin tidak sesuai dengan pembicaraan tadi, bahasan Bapak. Kalau segitu nilainya, si pencipta ide ini tidak terlindungi mereka, tidak mendapatkan profit dari apa yang dia karyakan, dari hasil otaknya kan seperti itu kan. Pasti. Bagaimana umpamanya seperti yang katakanlah kecil ini, Bilabong contoh dulu, itu aslinya dijual 600.000 di pasar senggol atau di pinggir jalan, dijualnya
75.000, 50.000. Ini kan ada spare. Bagi masyarakat awam yang tidak paham akan itu, tapi tahu dia merek terkenal, dia pasti membeli yang lebih murah. Nah, bagaimana Pak Anggoro menyikapi hal-hal seperti ini? Memang kalau berbicara soal brand, Pak, soal merek, ya biasanya seperti itu, Pak. Saya bukan bilang follower ya, Pak ya, tapi memang ini sengaja. Sebetulnya barang KW1, KW2 itu tidak ada, Pak. Tidak ada suatu produsen merek mengeluarkan KW1, KW2. Iya. Menurunkan paling adalah variannya. Seperti saya nggak sebut ada merek sabun mengeluarkan deterjen mereknya X, karena ada pesaingnya, kompetitornya, dia menurunkan untuk segmen ke ekonomi yang menengah ke bawah, nanti pakai merek apa, pakai dan seterusnya. Jadi tidak ada KW1, KW2. Demikian juga untuk seperti, maaf saya nggak nyebut merek ini, Pak, seperti Billabong. Jadi kalau menyikapi seperti itu, Pak, pemerintah mengapa waktu itu kita membuat peraturan perundang-undangan khususnya di bidang KI itu menjadi delik aduan? Karena biasanya pihak yang merasa dirugikan yang mengadu. Karena berawal dari pembajakan lagunya mencari bantuan dana Michael Jackson, Bob Geldof kalau nggak salah. We Are The World ya. Ya, We Are The World ya, seperti itu dijiplak atau dipalsu justru yang melakukan orang Indonesia menurut kejadian seperti itu, sehingga Indonesia dimasukkan di dalam watchlist di sebagai negara pembajak. Sehingga apa yang harus dilakukan ini terhadap, saya tidak bicara brand tapi bicara soal karya cipta, yaitu menyangkut lagu. Sekarang begini saja, dalam pembahasan undang-undang DPR pada waktu itu, bahwa HKI itu adalah rezimnya private Bapak izin. Makanya deliknya yang dipakai itu delik aduan. Delik aduan ya. Kalau delik aduan tidak ada yang mengadu, artinya kan tidak berjalan. Karena berangkat dari kejadian Bob Geldof, We Are The World itu, dengan delik biasa, nuwun sewu mohon maaf, APH aparat penegak hukum tidak melakukan apa-apa. Oh, tidak melakukan juga? Padahal itu kan delik biasa, Pak. Tidak usah ada aduan, bisa bertindak seperti APH aparat penegak hukum siapapun itu. Tidak melakukan law enforcement, penegakan hukum, sehingga menjadi CD terus brand merek dan sebagainya. Termasuk desain-desain industri yang sebetulnya milik masyarakat dimanapun, terutama di Bali, di Jogja, itu dipalsu. Jadi bagaimana sikap pemerintah sekarang ini? Ini adalah pembahasan RUU hak cipta maupun desain kemarin yang kami bahas, mau dikembalikan ke delik biasa. Tapi ini baru wacana, ya Pak J, baru wacana. Tapi juga bersinggungan dengan kasusnya Bob Geldof tadi. Apakah tetap private right sebagai delik aduan atau sebagai delik laporan? Karena kalau delik laporan pun ada pelanggaran di mana-mana, ada tas, saya nggak nyebut merek, D dan sebagainya, L dan sebagainya yang mungkin dipalsukan, tapi tidak ada tindakan hukum. Tidak ada. Jadi sikapnya memang harus tegas. Kalau memang delik aduan, ya aduan. Pernah ada judul novel yang diperbanyak di Thailand. Kita melakukan sebagai pengacara negara, kita mau melakukan sue terhadap yang bajak itu di Thailand. Kita datangin ahli warisnya, hanya bilang itu sedekah Pak, saya ikhlas. Waduh, ya sudah. Akhirnya kita tidak bertindak, Pak. Pernah kejadian seperti itu. Pernah kejadian seperti itu. Kalau sudah sedekah kan keikhlasan. Iya, betul. Makanya itu kembali ke private right-nya seperti itu, Bapak izin. Oke, Pak Anggoro. Siap. Kan besok ada acara ini. Topik acara itu boleh tahu nggak? Memang gini, Pak. Tahun kemarin Dirjen KI itu menyanangkan adalah tahun hak cipta di tahun 2022 ini. Jadi memprioritaskan karya cipta apapun bentuknya, dari literasi, buku, seni, perupa dan sebagainya untuk diprioritaskan, dilindungi.
Dan berkaitan dengan acara itu, besok akan digelar namanya Festival Karya Cipta Anak Negeri. Tepatnya di Art Center Denpasar. Mengapa memilih Bali dan Art Center? Karena komunitas karya cipta di Bali itu besar sekali, Pak. Ya. Dan potensinya tinggi sekali kalau tidak digarap seperti itu. Banyak saya sudah dengar ada pengarang lagu diambil orang sehingga royaltinya nggak dapat apa-apa. Terus kalau orang Jawa bilang ini yo opo gitu loh, Pak. Jadi seperti itu. Lah, karya cipta ini festival ini yang akan dilaksanakan diselenggarakan di Art Center di Denpasar tanggal 29 dan 30 besok, Pak. Itu membangkitkan lagi merefresh lagi pencipta-pencipta. Kami ada, saya ambil contoh, ada Sandratari Arini, Pak, yang ibu maestro penari, Bu Arini, ya. Beliaunya juga akan menari di situ. Selain itu juga membangkitkan kreativitas dari anak-anak muda yang bersifat milenial untuk menganu hak ciptanya, seperti dari grup-grup SSD dan sebagainya. Berarti secara tidak langsung kementerian atau pemerintah dalam hal ini proaktif sebenarnya untuk memberikan pemahaman kepada seniman atau siapapun yang punya karya cipta untuk sadar bahwa apa yang dia karyakan itu harus didaftarkan untuk dapat melakukan negosiasi atau mencantumkan persyaratan itu dalam sebuah produk kan gitu, sehingga ada nilai ekonomis di sana. Iya, Pak, saya setuju, Pak. Makanya setelah nanti kami memberikan sertifikat yang saya tidak pinjam istilahnya gratis, nggak boleh. Istilahnya di pemerintah itu 0 PNBP. 0 PNBP. Ya. Berarti tanpa biaya. Tanpa biaya sama sekali. Yang beri adalah dari Kementerian Hukum dan HAM. Insentif. Saya sudah bicara dengan Pak Kakanwil, dengan Pak Kadivyankum di Bali bahwa ada beberapa orang yang nanti akan diberikan sertifikat secara gratis. Kasihan lagunya ini di kemana-mana. Terus setelah itu apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan? Yang bersangkutan bisa mengajukan, memberikan surat kuasa kepada LMK, monggo yang dipilih yang di mana. Nanti mudah-mudahan kalau berjalan lancar, paling tidak setiap bulan akan menerima royalti yang memang seharusnya diterima. Haknya mereka ya. Sebagai pencipta atau sebagai performing art di sini monggo. Oh gitu. Berarti Kadipyamkum Bali terlibat dong besok? Terlibat, Bapak. Oh, terlibat ya. Semoga juga Kadipyamkum Bali bisa mengikuti amin. Amin doa Bapak ini. Amin, Bapak. Terus saya dengar atau pernah saya baca juga bahwa pendaftaran haki atau hak karya ilmiah atau cipta apapun namanya itu hanya membutuhkan waktu 5 menit sampai 7 menit ya, Pak. Seperti apa prosesnya itu? Betul. Jadi izin Bapak seperti ini. Dulu permohonan itu diproses sampai mengajukan sekarang 2 tahun kemudian baru keluar. Terus bisa mundur sampai 1 minggu diproses. Lah ini dengan sistem kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan komunikasi, di JNKI itu membuat aplikasi yang namanya POPHC. Jadi pemohon tidak perlu datang ke kantor jauh-jauh hanya untuk membayar 200.000 bagi yang ada keringanan UKM, harga normalnya 400.000, Pak. Hanya cukup di dapur atau di kamar ngajukan, bikin akun di aplikasi itu, membayar lewat mobil banking juga bisa di situ, Pak. Setelah semuanya beres, 3 menit itu terhitung setelah semua persyaratan beres. Setelah disubmit, setelah diajukan permohonannya, at least, Pak, paling sedikit 3-5 menit sertifikat sudah keluar. Dan itu besok akan saya buktikan dan saya akan praktekkan dengan timnya Bapak dan Pak Kadipyankum. Ada kami akan sudah bicara dengan Pak Karmel dan Pak Kadipyankum, dengan Bapak juga untuk melindungi salah satu seniman di Bali di bidang musik lagu untuk mendaftarkan dan besok sertifikatnya langsung keluar.
Baguslah kalau gitu. Tapi menyambung ke soal tadi, juga sering ada keluhan, Pak Anggoro. Karena ini kan melalui aplikasi. Ya, betul. Beberapa kali diajukan ada alasan dari yang mengajukan itu terganggu, rusak kayak apa kayak. Nah, seperti apa cara harus dilakukan oleh Kumham dalam hal ini? Memang kemajuan teknologi informasi, Pak, apapun namanya tidak terlepas dari apa yang namanya komunikasi, bandwidth dan sebagainya. Kadang-kadang aplikasinya dilakukan maintenance, tapi maintenance yang berdampak bisa menghambat proses itu atau gangguan jaringan. Nah, apa yang harus dilakukan Kementerian Hukum dan HAM kalau ada hal seperti itu supaya tidak ada terjadi ini dan tidak terjadi itu, sehingga pemohon itu tidak dirugikan. Kami ada yang namanya database secure untuk melindungi itu, Pak. Jadi proses tetap jalan, kecuali kalau memang listriknya umpamanya kita nggak mengharap Pak Jawa Bali mati, lah itu sudah selesai. Apapun nggak bisa dilakukan karena walaupun ada catu daya kita bisa melaksanakan, tapi catu daya itu kan catu daya yang di pusat, Pak. Kalau di kantor kan belum tentu. Nah, betul. Yang harus dilakukan seperti itu adalah kami tetap tidak harus merugikan orang yang mengajukan permohonan, hanya waktunya tertunda beberapa jam. Ya gitu. Itu. Berarti hanya tertunda, bukan seperti dulu tertunda berbulan-bulan, tidak ya. Nanti ada orang nyelonong masuk bisa dikasih. Itu makanya. Jangan. Berarti udah ada kemajuan step lah di sini ya. Jangan. Terus apa program progresifnya Kumham dalam hal ini untuk memberikan publik atau masyarakat yang membutuhkan untuk hak cipta ini biar betul-betul bermanfaat? Seperti apa sih langkah-langkah progresif yang ingin dilakukan oleh KAI gitu lah? Izin Pak, kalau besok itu ada rakor Kakanwil Kemenkumham seluruh Indonesia, setelah ada festival karya cipta anak negeri, dan kami mempunyai target kinerja, Bapak. Paling tidak Pak Kakanwil beserta jajarannya itu menentukan area daerah seni. Umpamanya daerah, saya nggak tahu ya Pak J, mohon maaf, Bedugul ada kecamatan yang care dengan literasi. Nah, itu di tahun 2023 tugas Kanwil di setiap provinsi baru melakukan pemetaan. Kalau dipetakan saja hanya sebagai dokumen, Pak. Nah, di 2024 baru kami turun dengan tim di provinsi masing-masing yang tahu persis apa potensi dan dari itu. Bisa dilindungi nggak daerah situ sebagai budaya cipta apa itu. Nah, setelah itu kalau sudah ditetapkan terus pemerintah tidur. Nextnya harus seperti ini, Pak. Turun, permohonannya gratis, disambungkan ke LMK supaya mendapatkan royalti. Oh gitu ya. Paling tidak seperti itu, Pak. Luar biasa ini. Tapi ini masih Pak, izin masih wacana karena ini akan dilakukan belum direalisasi. Belum di 2000, cuma baru ini ngimpi, target Pak. Yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan besok akan dibahas, Pak, izin. Itu akan dibahas di dalam pertemuan Kakanwil besok. Seluruh Indonesia. Dilakukan di Bali. Di Bali, karena Bali diprioritaskan karya komunitas seninya banyak sekali, Pak. Berarti Kakanwil Hukum dan HAM Bali sibuk juga dong? Siap. Beliaunya pasti sibuk, Pak. Sebagai tuan rumah ya? Iya, sebagai tuan rumah, sebagai nanti yang menggagas hak cipta, budaya dan sebagainya, Pak. Semoga menjadi tuan rumah yang baik dan berlangsung sukses ya, Pak ya. Siap. Sebagai direktur, Pak, yang saya lihat karirnya begitu fantastis sampai menduduki jabatan seperti sekarang. Setelah menjadi direktur, yang membuat Pak Anggoro bahagia terhadap capaian setelah berkarir sekian lama dan duduk sebagai direktur lagi sekarang, apa Pak? Apa yang membuat Pak bahagia?
merasa, oh saya sudah berbuat seperti ini, harapan saya seperti ini, bukan berharap feedback ya Pak ya, bukan berharap uang dan lain sebagainya, tapi merasa bangga mampu memberikan hal positif kepada masyarakat. Seperti apa mungkin yang Pak rasakan, salah satu aja? Kalau saya waktu dilantik kan istri saya meninggal Pak. Waduh. Istri saya Polwan, Kombes, meninggal waktu pelantikan. Ya sudah saya terima dengan, tapi yang menjadi kebanggaan bagi saya adalah ada beberapa PR yang belum dikerjakan, terutama permasalahan di LMK. LMK ini bermasalah sehingga royalti yang harus diterima oleh pencipta dan performing art-nya tidak semestinya. Itu satu persatu dapat diselesaikan Pak atas rahmat Allah. Yang kedua, ada royalti tentang literasi, penulis buku yang bukunya kemana-mana tidak pernah dapat royalti. Dan kemarin sudah selesai rancangan Permenkumhamnya, mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Nextnya yang akan saya garap adalah royalti mengenai perupa. Resell rate Bapak, orang melukis, lukisannya dijual, harusnya pembelinya itu yang memberikan royalti. Gitu kan ya. Tidak beda dengan lagu dijual, didengarkan secara komersial Bapak, dipamerkan lukisan, tapi orang yang melukis tidak pernah mendapat. Orang pematung nggak pernah dapat royalti, orang pemahat tidak dapat royalti. Itu angan-angan saya Pak. Gitu. Itu artinya cita-cita dan apa yang telah. Oke Pak Anggoro, saya menuju ke pertanyaan terakhir ini. Siap. Karena waktu pula yang membuat kita ketemu dan waktu pula yang akan memisahkan kita kan gitu. Tapi sebelum kita dipisahkan dalam suasana podcast kita hari ini, saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat Bapak tentang pencatatan hak cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Kementerian Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia dari Provinsi Bali? Apa pendapat Bapak sebagai aper daripada yang namanya Bali? Ya. Jadi begini Bapak. Ini saya bocorin sedikit ke Pak Kanwil ini Pak. Kanwil Bali itu sering mendapat penghargaan Pak. Oh ya? Di bidang KI-nya. Dan saya tidak tahu ini karena ada Kadif Yankumnya yang care dan Pak Kanwilnya yang sinergi dan masyarakat yang mendukung. Tokoh-tokohnya. Yang pasti ketiganya itu ya Pak. Tokoh-tokohnya juga mendukung Pak. Tokoh-tokohnya pasti mendukung, institusinya yang memimpin juga proaktif, yang leading sektornya juga melakukan yang terbaik, otomatis akan tercapai itu. Jadi jumlah permohonan pendaftaran KI di Bali itu tinggi Pak. Ya. Disusul Jawa Barat. Berarti Bali is the first. Ya. Luar biasa. Makanya setelah dipetakan Pak, komunitas baik itu pencinta seni, senimannya sendiri, apapun senimannya di sini, dari lagu, perupa, pematung, pemahat, pelukis, penulis buku, juga banyak Pak. Gitu ya. Makanya. Berarti menurut Bapak? Ya itu. Berhasil. Parameternya di situ. Ya. Berhasil. Ya. Terima kasih Pak. Saya juga berbangga kalau Bali mendapatkan prioritas atau space lebih dan berhasil. Berarti keberhasilan juga dari kepemimpinan institusi itu. Semoga itu tetap bertahan walaupun Pak Kanwilnya diganti atau Yankumnya diganti, itu tetap berlangsung dengan baik. Terima kasih Pak Anggoro. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.